Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Guru. Perkenankanlah pada kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata dengan topik mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu Guru yang hebat, kurikulum merupakan hal yang penting dalam pendidikan, sehingga perlu kita pelajari terlebih dahulu. Topik kurikulum merdeka pada kali ini, yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Yang pertama, apa arti kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Itu merupakan arti kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Fungsi kurikulum. Ada banyak fungsi kurikulum. Yang pertama adalah bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah, kurikulum mempunyai fungsi untuk melakukan pengelolaan pendidikan di tempat sekolahnya masing-masing, yaitu dengan cara melakukan koordinasi dan supervisi terhadap setiap pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru mata pelajaran memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan fungsi kurikulum bagi siswa, kurikulum berfungsi untuk menjadi acuan bagi para siswa mengenai apa saja program-program pendidikan yang harus dipelajari dan dipahami, serta apa saja target pembelajaran yang harus mereka capai di setiap jenjangnya. Kemudian fungsi kurikulum bagi masyarakat, melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkan relevan, sesuai atau tidak sesuai dengan kurikulum suatu sekolah. Pertanyaan yang penting, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Artinya, kita selaku petugas pendidikan, intinya adalah untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru. Zaman yang selalu berbeda, tidak seperti yang kita alami dulu. Coba sekarang bayangkan, ketika kita bertanya kepada anak-anak kita, cita-cita apa saja yang bisa kamu lakukan untuk hari ini? Jawabannya akan bermacam-macam. Tidak hanya sebagai polisi, tidak hanya sebagai dokter, tetapi akan muncul profesi-profesi yang hanya baru muncul pada zaman sekarang, di era milenial. Misalnya, sebagai YouTuber, sebagai ilustrator, itu adalah beberapa contoh. Sehingga sesuai sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada hal penting lagi yang perlu kita tekankan dalam proses penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru.
Ada 5 prinsip dalam pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran harus sesuai tahap perkembangannya dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Artinya, pendidik harus paham betul dengan kebutuhan yang dimiliki oleh murid. Karena setiap murid ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Yang kedua, pendidikan atau pembelajaran harus bisa membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi bukan berarti setelah SMA selesai, setelah kuliah selesai, tetapi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, secara menyeluruh. Yang keempat, pembelajaran yang relevan sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Sehingga muncullah profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ada kontinuitas tantangan yang masa depan itu bisa dijawab oleh anak-anak didik kita. Itu merupakan 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.